Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video sebelumnya saya telah membahas ukuran letak data kelompok mengenai kuartil ya. Jadi untuk video kali ini melanjutkan pembahasan ukuran letak data kelompok, tapi pembahasan itu mengenai desil dan persentil. Oke, jadi yang kedua ini kan pembahasannya desil. Jadi untuk desil ini digunakan jika ukuran datanya itu lebih dari 10. Sedangkan kalau persentil itu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi antara desil sama persentil ini hampir sama ya. Perbedaannya itu di penyebutnya aja. Kalau desil itu pembaginya 10, sedangkan kalau persentil itu pembaginya 100. Dan antara desil sama persentil juga cara mencari letak dan nilainya juga hampir sama dengan kuartil ya. Jadi kalian cari dulu letaknya, baru kalian bisa menentukan nilainya. Oke, kita lihat dulu yang desil. Nah, untuk desil simbolnya itu D kapital. Nah, DI ini berarti nanti desil ke berapa gitu. Nah, untuk mencari letaknya, DI sama dengan data ke I dikali N dibagi 10. Nah, kalian bisa melihat yang persentil. Rumusnya sama ya, rumus letaknya perbedaannya di penyebutnya aja. Kalau persentil dibagi 100. Nah, kemudian untuk mencari nilainya, itu rumusnya LI ditambah C dikali I dibagi 10 dikali N dikurang F kapital dibagi F kecil. Nah, sama dengan persentil, rumusnya sama dengan desil. Perbedaannya hanya di sini aja nih, penyebutnya dia dibagi 100 kalau persentil. Sedangkan kalau desil dibagi 10. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa N kecil itu ialah banyaknya data. LI itu merupakan tepi bawah kelas desil. Kalau misalnya rumus di desil, nah kalau rumus di persentil berarti tepi bawah kelas persentilnya. Kemudian C-nya itu panjang kelas. Nah, F kapital ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, berarti nanti kalau di persentil frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, kemudian kalau F kecil ini frekuensi kelas desilnya. Nah, kalau ini berarti frekuensi kelas persentilnya. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya berikan contoh soal. Yang pertama itu mengenai desil. Nah, pertanyaannya ialah tentukan desil ke-6 dari data berikut. Nah, jadi di sini ada data kelompok, disajikan datanya, kemudian frekuensinya, dan di sini ada frekuensi kumulatif. Saya ingatkan lagi bahwa frekuensi kumulatif itu merupakan jumlah akhir dari semua frekuensi sampai batas tertentu. Oke, di sini kita cari sama-sama ya frekuensi kumulatifnya. Nah, yang pertama, kelas pertama frekuensi kumulatifnya itu berarti 5. Kemudian kelas keduanya berarti tinggal ditambah aja dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 5 ditambah 6 berarti hasilnya 11. Kemudian 11 ditambah 3 berarti 14. Kemudian 14 ditambah 5 berarti 19. Nah, 19 ditambah 7 berarti 26. Dan 26 ditambah 4 berarti hasilnya 30. Nah, kemudian kita cari letaknya dulu ya. Sebelum menentukan nilai, kita cari letaknya dulu. Nah, kita gunakan rumus yang ini, letak desil. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan rumusnya berarti sama dengan data ke. Nah, I-nya ini pertanyaan yang tadi desil ke-6 berarti I-nya 6 ya. Berarti di sini I-nya kita ganti dengan 6. Nah, berarti di sini 6 dikali N. N itu banyaknya data. Nah, tadi banyaknya data seluruh frekuensinya itu ada 30. Kemudian dibagi 10. Nah, hasilnya sama dengan data ke 6 dikali 30 itu hasilnya 180. 180 dibagi 10 hasilnya 18. Nah, berarti letak desil ke-6 itu di data ke-18. Kalian lihat di sini, data ke-18 itu di kelas yang keberapa? Nah, kan kalau kelas 1 itu datanya sampai 5.
kelas kedua datanya sampai 11, kelas ketiga datanya sampai 14. Nah, berarti kelas keempat itu datanya sampai 19. Berarti letak desil ke-6 itu ada di kelas keempat, karena kan kelas keempat datanya sampai 19. Berarti sini kita kasih tanda bahwa ini letak desil ke-6. Oke, nah selanjutnya kita cari nilainya dengan menggunakan rumus yang ini. Cari nilai desilnya. Nah, sebelum kita gunakan rumus ini, kita cari dulu infonya. LI nya berapa, C nya berapa, F kapitalnya berapa, dan F kecilnya berapa. Kita salin aja yang ini. Nah, ini variabel yang harus kalian ketahui. N itu kan banyaknya data. Tadi banyaknya data itu ada 30. Nah, kemudian kalau L itu merupakan tepi bawah kelas desilnya. Nah, kelas desilnya kan di sini. Nah, rumus tepi bawah, ingat rumusnya ialah batas bawah dikurang 0,5. Nah, karena kelas desil ke-6 di sini, batas bawahnya kalian lihat itu angka terkecil antara 20 sampai 22, itu angka terkecilnya ialah 20. 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Nah, kemudian C-nya itu panjang kelas. Berarti kalian hitung rentang atau jarak dari 20 sampai 22 ada berapa angka. Nah, jangan lupa 20-nya juga dihitung ya. Berarti kan 20, 21, 22. Berarti rentangnya itu atau jaraknya itu ada 3. Nah, kemudian F kapital nih. F kapital itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, kan kelasnya di sini. Berarti kalau kelas sebelum itu di atasnya. Berarti 14 ya. Berarti di sini FI-nya itu 14. Nah, kemudian F kecil. F kecilnya itu ialah frekuensi kelas desilnya. Nah, kelas desilnya yang ini berarti frekuensinya ialah 5. Oke. Nah, setelah ini baru kalian masukkan ke rumus umumnya di sini. Berarti nilai DI-nya, nah pertanyaannya kan desil ke-6, berarti di sini kalian ganti I-nya jadi 6. Sama dengan LI-nya 19,5 ditambah C-nya yaitu 3, kemudian dikali, nah ini juga dipakein pembagian. Nah, I-nya berarti jadi angka 6, kemudian dibagi 10, kemudian dikali N, pakai tanda kurung biar nggak bingung lihatnya. Dikali N itu banyaknya data yaitu 30, kemudian dikurang F kapital, ada F kapitalnya 14, kemudian dibagi F kecil, F kecilnya 5, kemudian tinggal dihitung aja pengoperasian matematika biasa. D6 sama dengan 19,5 ditambah 3 buka kurung, 6 dibagi 10 hasilnya 0,6. 0,6 dikali 30 itu hasilnya 18. 18 dikurang 14 dibagi 5 sama dengan 19,5 ditambah 3 buka kurung, ini langsung aja 18 dikurang 14 itu kan hasilnya 4. 4 dibagi 5 itu hasilnya 0,8. Nah, berarti sama dengan 19,5 ditambah 0,8 dikali 3 itu hasilnya 2,4 sama dengan
19,5 ditambah 2,4 itu hasilnya 21,9. Nah ini nilai D6 nya ya, sesuai ya nih, karena kan letak D6 itu antara 20 sampai 22. Nah ternyata hasilnya itu 21,9. Selanjutnya di sini saya sediakan contoh soal untuk persentil ya. Di sini pertanyaannya ialah tentukan persentil ke 30. Oke. Berarti di sini kita gunakan rumus persentil ya. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Caranya sama kayak tadi. Berarti frekuensi kumulatif kelas pertama di sini sampingnya 4 ya. Kemudian selanjutnya tinggal ditambah aja dengan frekuensi sesudahnya. 4 ditambah 6 berarti 10. Kemudian 10 ditambah 5 15. Kemudian 15 ditambah 7 hasilnya 22. 22 ditambah 3 25 dan 25 ditambah 5 hasilnya 30. Oke, nah selanjutnya kita cari letak persentilnya dengan menggunakan rumus yang ini untuk mencari letak persentil. Oke, ini di sini rumusnya sudah saya salin. Nah, tinggal diteruskan saja, berarti data ke. Nah, di sini kan yang ditanya persentil ke 30, berarti I-nya kalian ganti dengan 30. Kemudian di sini juga I-nya kalian ganti dengan 30 dikali N, banyaknya data juga 30. Kemudian dibagi 100. Berarti sama dengan data ke 30 dikali 30 itu hasilnya 900. 900 dibagi 100 itu hasilnya 9. Berarti letak persentil 30 itu data ke 9. Nah, kalian lihat di sini kelas pertama itu kan datanya cuma sampai 4. Nah, kelas kedua datanya sampai 10. Berarti data ke 9 ada di kelas kedua. Berarti di sini kita kasih tanda bahwa kelas kedua itu letak persentilnya. Oke, nah selanjutnya kita bisa mencari nilai persentilnya dengan rumus yang ini. Kita salin rumusnya. Oke. Nah, sebelum itu kita cari dulu berapa nilai L-nya, C-nya, F kapital dan F kecilnya. Ini caranya sama ya. Kita salin. Selanjutnya kita lihat N itu kan banyaknya data. Tadi seluruh frekuensi ada 30, berarti N-nya 30. Kemudian L-nya itu tepi bawah, dimana rumusnya itu batas bawah dikurang 0,5. Nah, tepi bawahnya berarti kalian lihat aja kelas persentil itu kan ada di sini. Nah, batas bawahnya yaitu angka 15, angka terkecilnya. Berarti 15 dikurang 0,5. Hasilnya 14,5. Nah, kemudian C-nya itu panjang kelas. Berarti kalian tinggal hitung aja jarak dari 15 ke 19 itu ada berapa. Jangan lupa 15-nya juga dihitung. Berarti kan 15, 16, 17, 18, 19. Berarti C-nya 5. Kemudian F kapital nih, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Berarti yang ada di atas nih. Berarti angka 4 karena kelas sebelumnya. Nah, kemudian F kecil itu ialah frekuensi kelas persentilnya, yaitu angka 6. Nah, setelah ini tinggal kalian masukkan saja nilai-nilainya. Jadi di sini nilai PI, karena ditanya persentil 30, berarti I-nya kalian ganti dengan 30. Sama dengan L-nya itu 14,5 ditambah C-nya itu 5. Kemudian dikali I-nya 30 dibagi 100
kalian kurungkan. Nah, dikali N nya 30 dikurang F kapital. Nah, di F kapitalnya 4, kemudian dibagi F kecilnya 6, ya, sama dengan ini sama dengan 14,5 ditambah 5 dikali di sini kan 30 dibagi 100 itu 0,3. 0,3 dikali 30 itu hasilnya 9. Nah, berarti langsung aja nih, 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 itu hasilnya 5 dibagi 6. Jadi sama dengan 14,5 ditambah dan 5 dikali, nah 5 dibagi 6 itu hasilnya 0,8 sama dengan 14,5 ditambah 5 dikali 0,8 itu hasilnya 4 sama dengan 14,5 ditambah 4 itu hasilnya 18,5. Oke, nah jadi nilai persentil 30 itu hasilnya 18,5 sesuai ya, karena kan tadi letak persentilnya itu antara 15 sampai 19. Nah, nilai 18,5 berada di rentang ini 15 sampai 19. Nah, itu dia penjelasan mengenai desil dan persentil. Semoga kalian dapat memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.